Oke, kita mulai aja ya. Seperti tugas yang kalian kerjakan minggu lalu, kita akan bahas sedikit tentang CLI versus GUI. Kan udah kalian buat tuh tugasnya. Sebelum Pak Presa sih nanti ya, setelah pelajaran dia Pak Presa, terus nanti eh, nilainya palingan sama di classroom kalian lihat nilai tugasnya. Yang belum ngumpul juga hari ini terakhir sampai jam 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 1 siang lah, karena kan jam pembelajaran selesainya jam 1 siang. Kita bahas sedikit tentang CLI ya. Yang pertama CLI. Apa itu CLI? Seperti yang kalian tahu, CLI itu adalah kepanjangan dari Command Line Interface atau anda terbuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan sistem operasi dengan mengetikkan perintah. Itu yang harus kalian tekankan, mengetikkan perintah ke dalam terbuka dan menerima respon dengan cara yang sama. Jadi responnya itu dari sistem operasinya sendiri. Nah, ini yang akan kita install pada pertemuan kali ini. Kalian akan melihat langkah-langkah dari instalasi uh, sistem operasi jaringan berbasis Debian dengan command line interface. CLI itu disediakan oleh sebagian besar sistem operasi secara default, dan dua yang paling populer itu adalah DOS. DOS itu untuk Windows, dan Basel itu untuk Linux. Nggak perlu kalian pahami, itu cuma pemahaman sedikit aja. Nah, pengguna ini harus punya pemahaman yang baik dalam menggunakan CLI. Jadi kalian itu harus tahu sintak atau perintah yang tepat untuk memberikan perintah kepada sistem operasi jaringan. Jadi kalau misalnya membuat folder itu eh, perintahnya itu adalah cuma dua huruf aja, CD, huruf C sama D, membuat new folder. Nanti lebih lanjut akan Bapak jelaskan. Nah, jika kalian salah mengetik, misalnya harusnya kalian mengetik CD lalu tekan enter, tapi kalian malah misalnya mengetik CS misalkan, itu nggak akan jalan perintahnya gitu. Jadi pengguna itu atau kalian ini pengguna CLI itu harus mengetahui dengan benar sintaksnya apa, tujuannya apa, fungsinya apa, itu untuk melakukan perintah-perintah yang efektif. Jadi kalau misalnya sintaksnya atau perintahnya salah, responnya juga bakalan tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, sekarang bicara ke kelebihan CLI itu performanya lebih tinggi, lebih efisien dalam penggunaan, menggunakan spesifikasi hardware yang rendah karena dia cuma berbasis teks, dan membutuhkan memori yang kecil. Kurangnya itu tampilan kurang menarik bagi yang awam ilmu komputer, karena kita cuma mengetik aja, jadi kita interaksinya ke sistem komputer itu cuma mengetik, tidak ada uh, perintah untuk klik atau lain sebagainya, itu nggak ada, cuma mengetik aja. Terus GUI, Graphic User Interface, seperti yang kalian tahu adalah jenis yang terbuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis antar pengguna komputer. Nah, jadi ini GUI ini lebih gampang pengoperasiannya. Tinggal klik-klik aja. Tapi pemahaman konsepnya juga harus dipahami. Karena kita belajar dari dasarnya, jadi kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu tentang sistem jaringan. Makanya kita menginstal CLI gitu. Makanya kita menginstal CLI agar kalian tahu dasarnya. Kalau nanti kalian udah tahu paham mengenai dasar-dasar dari CLI tentang sistem operasi jaringan, nanti menggunakan GUI itu gampang. GUI menjadi salah satu faktor kemudahan dalam penggunaan komputer. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, mudah dia mengoperasikannya. GUI menggambarkan informasi dan perintah yang tersedia
menggunakan icon grafis. Kelebihannya itu adalah desain dapat diubah dan lebih user friendly. Karena berbasis grafis tidak diperlukan kalian khusus. Nah, di sini poinnya. Kalau CLI itu kalian harus memahami atau mengingat sintak-sintak perintah-perintah. Jadi setiap sintak atau perintah itu beda. Misalnya nomor folder, misalnya menuju ke folder A, folder B, mengcopy file, memindahkan file, memindahkan folder, itu perintahnya beda-beda satu-satu. Misalnya memindahkan folder A dari local disk C ke local disk D. Nah, itu apa namanya? Perintahnya beda, itu sintaksnya udah beda. Itu kalau misalnya di GUI kan kalian gampang ya tuh, tinggal di foldernya di copy, terus di paste di folder tujuan dari local disk di folder A misalnya, di copy folder A, Bapak tunjukkan ya. Misalnya mau pilih basic ini misalnya, ini bisa folder bin, ini kan tinggal di copy aja nih, di copy, terus pindahkan misalnya ke sini folder ini, ke kelas 10 TKJ. Nah, paste. Udah kelar. Selesai segitu aja, simpel sekali. Kalau misalnya di CLI, di sini, di command line text itu harus kalian mengetikkan perintahnya dari folder apa ke folder apa. Itu. Jadi di sana yang kalian perlu pemahaman khusus. Makanya belajar dari dasarnya supaya nanti kalian untuk mempelajari sistem operasi jaringan lebih jauh itu nanti gampang jadinya. Terus kekurangan UI, kebutuhan spesifikasi komputernya lebih besar. Itu terus performanya lebih berat dan memakan banyak ruang memori karena kan dia berbasis grafis. Untuk memuat grafis itu membutuhkan memori yang besar dan komputer yang lebih spesifikasinya tinggi lah, lebih tinggi daripada CLI. Mungkin segitu aja untuk perbedaan antara UI dan CLI. Kita langsung masuk ke ini ya, instalasinya. Kalau ada yang kurang jelas atau gimana langsung tanyakan di kolom komentar. Langsung aja ketik di sana. Oke, yang kalian lihat saat ini adalah Oracle VM VirtualBox Manager. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan kalian menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi. Nah, sekarang kan Bapak udah memakai Windows nih. Memakai Windows sebagai alat untuk memberikan pembelajaran kepada kalian. Bapak melakukan live streaming, Bapak melakukan presentasi tadi. Nah, ini namanya kan dah Bapak menggunakan sistem operasi gitu. Nah, sekarang Bapak mau menginstal sistem operasi jaringan berbasis Linux yaitu Debian di dalam Windows ini. Nah, inilah teknologi yang dinamakan dengan VirtualBox. Jadi kalian bisa menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi membeli laptop baru gitu. Untuk misalnya mau belajar Debian nih, karena laptop yang sekarang udah diinstal Windows, kita harus membeli laptop baru lagi. Nggak seperti itu salah pemikirannya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi yang namanya VirtualBox. Itu virtual itu artinya secara virtual, tidak nyata. Artinya kita menginstal sistem operasi jaringan ini di dalam Windows-nya ini. Gitu. Yang kalian lihat di kanan pojok kanan ini 1 2 3 4 5 6 6 ini adalah sistem operasi. Sistem operasi yang sudah Bapak install, yang ini untuk pembelajaran kelas 12 nanti. MSDP, server ini, server jaringan. Fly exam ini untuk ujian sekolah atau ulangan umum online yang kalian pakai waktu PAS kemarin, ini fly examnya ini. Nah, jadi dia bersifat virtual. Ingat ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom komentar selagi kalian menyimak, lagi kalian
menyaksikan di apa yang Bapak lakukan. Nah, caranya yang pertama adalah yang dibutuhkan dulu ya, yang dibutuhkan apa sih yang dibutuhkan untuk menginstal sistem operasi jaringan, yaitu Debian, yang kita menggunakan sekarang ini Debian. Itu adalah ini. Nah, ini dia. Ini installernya. Ini adalah VirtualBox. Ini installer. Ini nanti diinstal aja dulu. Setelah kalian install seperti aplikasi biasa, nanti akan muncul seperti ini. Ini dia. Terus ini adalah CD atau CD instalasi dari sistem operasi jaringannya, Debian-nya. Jadi di sini ada 3 disk. Yang ini adalah untuk yang 64 bit. Kalau kalian menggunakan komputer 64 bit atau sistem operasi 64 bit. Dan yang 3 di atasnya ini adalah untuk sistem operasi 32 bit. Jadi kan seperti yang kalian tahu, kalau kalian harusnya udah dapat di sistem operasi kelas 10 kemarin, itu Windows itu ada 2 versi sekarang, yang 32 bit dan 64 bit. Yang paling baru itu 64 bit. Ini bisa kalian gunakan yang mana aja. Ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk melakukan praktek di sekolah, Bapak akan kasih ini kalian satu-satu ke kalian. Kita coba nanti kalau memungkinkan ya. Semoga memungkinkan nanti kita praktek beberapa orang ke sekolah, karena kalau nggak praktek rasanya susah nanti. Karena kalian tidak mencobanya langsung. Kalau menyimak seperti ini, sini pemahamannya itu kurang nanti. Semoga nanti ada kesempatan. Nah, jadi yang kalian butuhkan ini, Debian-nya ini. Nanti untuk menginstal, kita menggunakan DVD 1 aja. Ini DVD 1 ini yang 32 bit, ini yang 64 bit. Yang DVD 2, 3 itu nanti untuk menginstal aplikasi-aplikasi lainnya untuk mendukung kinerja sistem operasi jaringannya. Itu mendukung kinerja Debian-nya. Jadi 2 dan 3 ini adalah berisi banyak aplikasi seperti PHP MyAdmin, itu EHCP itu kontrol panel untuk web, nanti kalian pelajari di kelas 12 dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Nah, langkah pertama itu adalah seperti kalian juga bisa lihat langkah-langkahnya ini di buku ya, bisa kalian baca-baca nanti setelah pembelajaran ini. Kita buat baru dulu. Nah, nih, create virtual machine. Bisa kalian lihat di layar kalian. Ini kita akan membuat virtual machine baru atau menginstal sistem operasi jaringan di sini. Namanya Debian. Debian 8. 32 bit. Nah, ini namanya kalian masukkan Debian 8. Terus mesin folder ini lokasinya di mana mau kalian simpan. Terus tipenya ini Linux. Ingat ya, Linux. Ini juga ada beberapa pilihan. Microsoft Windows juga ada. Kalian bisa Windows di sini. Jadi kalian bisa menginstal Windows juga di sini. Windows 7, Windows 8, Windows 10 juga bisa. Asalkan kalian punya ISO-nya yang Bapak sebutkan tadi. Asal kalian punya ini CD-nya ini. Gitu. Kalian bisa temukan di internet. Jadi karena kita mau menginstal Debian, kita pilih tipenya Linux. Nah, versinya di sini kan banyak nih, ada Debian, Fedora, Mandriva, Gentoo, Oracle, Red Hat, seperti yang kita pelajari minggu lalu di slide. Nah, ini ada banyak. Yang kita akan gunakan pada kali ini adalah Debian. Itu. Karena ini yang paling gampang untuk dipelajari, basicnya emang Debian. Terus memory size, ini memori yang akan digunakan oleh sistem operasi ini. Karena ini berbasis CLI yang akan kita gunakan, jadi nggak perlu banyak memori. 1 GB aja cukup. Ini 1024 MB itu kan 1 GB, dibulatkan jadi 1 GB. Memori 1 GB udah cukup. Terus harddisknya kita pilih create a virtual harddisk now. Jadi kita membuat virtual harddisk yang baru untuk Debian ini. Jadi kan kalian sebenarnya kalau mau menginstal
Sistem operasi itu kalian perlu CPU-nya, prosesornya, terus hard disk-nya untuk menyimpan file-file sistem operasinya, terus memorinya juga, memori RAM, kalian sudah tahu tuh. Nah, ketiganya ini kalian setting di sini. Ini memori saya sama dengan RAM, sama dengan RAM perumpamaannya. Terus virtual hard disk-nya sama kayak hard disk di laptop kalian. Gitu. Jadi di sini kita mengkonfigurasinya agar sistem operasi Debian yang akan kita install itu bisa diinstal dengan baik. Setelah selesai di konfigurasi, kita klik create. Nah, ini nama file location gini ya, virtual hard disk-nya. Terus file size-nya ini untuk size hard disk-nya. 8 GB udah cukup. 8 GB udah cukup. Terus di hard disk type ini kita pilih VDI, Virtual Box Disk Image. Yang ini tipe-tipe virtual hard disk-nya ini sesuai dengan kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan, karena kita cuma butuh Debian untuk belajar tentang jaringan nantinya. Virtual box disk image saja udah cukup. Storage on physical hard disk dynamic allocated, ini biarkan aja. Oke, langsung di create. Setelah di create, ini akan muncul di sini. Nah, kan udah nih. Tadi namanya Debian 832 bit. Ini muncul di sini dia, di paling bawah. Ini sistem operasi, informasinya ada di sistem operasi yang kalian install itu akan muncul di sini. Namanya, nama sistem operasinya, tipenya Debian 32 bit, terus memorinya, display, dan lain sebagainya kelihatan di sini semua. Oke, untuk memulai proses instalasi, langsung klik start. Klik di sini. Ini kan ada banyak pilihan. Klik di sini yang Bapak buat tadi. Langsung klik start. Nah, dia akan memulai. Oke. Select startup disk. Nah, di sini kita akan memilih CD instalasi Debian yang Bapak tunjukkan tadi. Gitu. Please select a virtual optical disk file or physical optical drive containing a disk to start in your new virtual machine form. Nah, di sini kita akan memilihnya, klik icon folder di sini. Lalu kita pilih ini, Debian 8 i386. Ini artinya sistem operasi untuk yang 32 bit DVD1. Harus DVD1 karena sistem operasinya itu data-datanya itu ada di D1, DVD nomor 1. Gitu. Terus diklik ini, terus open. Nah, setelah kelihatan di sini DVD 1.iso, langsung di start. Nah, ini adalah tampilan awal dari proses instalasi Debian. Bisa kalian lihat di sini ada pilihan install, ada grafik install. Nah, ini opsi untuk memilih apakah kalian mau menginstal sistem operasi berbasis CLI atau GUI gitu. Kalau install yang di atasnya artinya kalian akan menginstal yang berbasis CLI gitu. Jadi nanti command line interface. Kalau GUI graphic install gitu. Jadi karena kita mau menggunakan CLI, kita langsung pilih yang di atas, langsung install aja. Tunggu beberapa saat. Dia akan loading. Nah, di sini kalian akan memilih bahasa. Tinggal pilih bahasa Inggris saja. Ada sih bahasa Indonesia, cuma terjemahannya bikin bingung kadang-kadang karena nggak lengkap kan. Kita pakai bahasa Inggris saja biar gampang. Nanti kita pelajari di kelas sambil belajar bahasa Inggris. Terus tekan enter. Di sini kalian ingat ya, nggak bisa menggunakan mouse karena ini berbasis teks. Kalau GUI baru bisa menggunakan mouse.
Jadi cuma bisa menggunakan keyboard. Ini Bapak untuk memilih apa namanya menggerakkan kursornya ini menggunakan tombol keyboard yang di atas bawah. Ini atas bawah. Hmm. Seperti itu. Terus kita pilih English. Nah, ini untuk memilih lokasi negara kita Indonesia kan. Di sini belum ada. Kita pilih other, terus benuanya di Asia, terus pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia, udah ada Indonesia. Terus tekan enter. Ini untuk memilih uh, konfigurasi bahasa. Kita pilih United States. Ini untuk layout keyboard. Kita pilih yang paling sering kita gunakan yaitu American English. Tekan enter. Lalu biarkan dia bekerja untuk loading file-file yang dibutuhkan untuk install. Ini prosesnya emang agak lama sih. Nah, sekarang kita masuk ke hostname. Hostname ini adalah nama 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 gini kalian, nama sistem operasi kalian. The hostname is a single word that identifies your system network. Hostname itu adalah nama yang mengidentifikasi sistem operasi kalian. Itu. Jadi namanya misalnya Debian ya, Debian 8 tanpa spasi ya. Debian diketik aja langsung Debian 8. Itu. Terus continue. Domain name ini kosongin aja, nanti kita akan konfigurasikan nanti setelah selesai menginstal. Dikosongin aja, terus pilih continue. Root password. Nah, jadi setiap kita menginstal sistem operasi itu kita menggunakan password untuk masuk ke dalam sistem operasinya. Kita buat 1 sampai 6 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal diketik, terus tekan enter. Masukkan lagi sekali untuk memverifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan enter. Nah, ini untuk membuat user. User account will be created for you to use instead of the root account for non-administrative activities. Nah, user ini kita buat untuk mengakses sistem operasi tanpa akses admin atau root. Jadi untuk mengakses sistem operasi ini ada dua cara. Jadi yang pertama itu menggunakan user biasa atau guest, itu biasanya cuma bisa mengakses misalnya membuat folder, mengcopy file, hal-hal yang biasa lah. Untuk mengoperasikan jaringan atau membuat jaringan atau mengkonfigurasikan jaringan, kalian perlu root access untuk melakukan aktivitas administratif, misalnya mengkonfigurasi network atau jaringan, menginstal aplikasi, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan root account, itu akun root atau akun admin itu istilahnya. Nah, rootnya tadi kan kita buat passwordnya. Sekarang kita buat user. Ini juga harus dibuat. Misalnya nama bapak ya Wahyu, misalkan namanya Wahyu. Terus nanti kalau misalnya kalian menginstal tuh bisa kalian gunakan nama kalian sendiri. Nggak perlu full name, nama panggilan aja. Misalnya Udayana atau Anom tuh misalnya. Bisa Berlianti, Purnama, Purnami, boleh. Terus diketik namanya, terus tekan enter. Ini username samain aja sama nama yang tadi, enter. Nah, ini password usernya, samain aja sama password root biar nggak gampang lupa, nanti biar nggak lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Nah,
Nah, sekarang ini kita mengkonfigurasi jam, zona waktu. Kita pilih, karena kita di Bali, kita pilih yang sentral. WITA ya, waktu Indonesia bagian tengah. Karena kita di Bali. Bagian tengah itu Sulawesi, Bali, NTT, dan Kalimantan. Enter. Nah, ini untuk memilih partisi. Sama seperti kalian menginstal Windows, pada pertama kali itu kalian harus membuat partisi. Artinya membagi hard disk yang ada di laptop kalian itu menjadi dua. Untuk sistem operasi dan untuk file-file yang kalian gunakan nanti gitu. Ini dipilih langsung aja guided use di interdisk. Jadi harddisk yang kita setting 8 GB itu kita gunakan semuanya. Itu kita gunakan semuanya untuk sistem operasi ini. Enter. Terus ini partisinya bisa kalian lihat di layar itu 8,6 GB ada VBox hard disk. Nah, ini kan size 8 GB. Ini langsung dipilih aja hard disk, partisi hard disk yang tadi kita buat 8 GB, ditekan enter. Nah, ini untuk skemanya Alpha Ill1 partition, langsung aja. Karena ini direkomendasikan untuk user baru ya, langsung di enter aja. Setelah selesai, ini recap konfigurasi hard disknya, overview namanya. Langsung gini, finish saja. Kalau ada yang mungkin salah, baru nanti di undo change to partition. Langsung aja finish partition and write change to this. Enter. Nah, ini konfirmasi. Langsung dipilih yes, write the change to this. Yes. Nah, sekarang ditunggu. Oh, sudah ada. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang muncul konfigurasi package manager. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, di folder ini, nah ini kan ada nih. Nah, folder Debian nih. Ini bisa kalian tambahkan nanti. Tambahkan sekarang, di scan sekarang. Atau nanti, ini bisa kita lakukan nanti. Menambahkan hard disk ini. Menggunakan perintah-perintah tertentu untuk menginstal package atau aplikasi yang kita butuhkan nanti untuk mengkonfigurasi jaringan atau untuk menggunakan sistem operasi jaringan ini, Debian ini. Ini kita skip saja dulu karena kita lakukan nanti ya. Scan under the CD or DVD, no. Kita pilih no. Network mirror, ini untuk konfigurasi jaringan internet connection. Ini bisa kita konfigurasikan nanti juga. Kita pilih no karena kita fokusnya sekarang ini untuk menginstal sistem operasinya aja. Kita pilih no. Ini mesti mengkonfigurasikan apt itu salah satu package-nya, package Debian. Kita tunggu dulu. Nah, setelah instalasi selesai, akan muncul seperti ini. Dia langsung booting, otomatis booting ke sistem operasi Debian-nya, langsung booting ke Debian-nya. Kita langsung sekarang ngebutnya Debian aja ya langsung ya, masalah sistem operasi jaringan lagi. Nah, akan muncul tulisan login seperti ini, Debian 8 login. Ini kan Debian 8 nya kan tadi hostname yang kita buat pada saat proses instalasi. Kita masuk menggunakan akun root atau bisa menggunakan user yang kalian buat. Kalau tadi Bapak buat kan Wahyu namanya, tapi kita menggunakan root karena kita akan nanti akan melakukan aktivitas administrasi untuk mengatur jaringan dan lain sebagainya. Itu pokoknya administrasi dan membutuhkan akses root. Kita menggunakan login menggunakan akses root. Ketik root terus enter, masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6. Enter.
Nah, setelah muncul seperti ini artinya kalian sudah berhasil misal sistem operasi jaringan, yaitu Debian 8. Nanti kita akan setelah ini kita akan belajar misal DHCP, menginstal DHCP di sistem operasi ini, di Debian ini. Nanti kita mungkin 2 minggu lagi ya, gitu kita menginstal. Nanti kalian akan mulai menggunakan mulai melihat bagaimana sih menggunakan CLI, itu bagaimana sih kita mengkonfigurasikan CLI itu. Ya, oke. Jadi sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video atau live stream atau pembelajaran berikutnya. Oke. See you.